Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya buat para pecinta keris Nusantara. Kali ini di depan saya ada dua keris ya teman. Seperti judul yang saya tulis, ini keris tarian, ini keris peninggalan. Nah, bisa kita lihat warongko dari keris tarian, sangat istimewa. Kayu Trembalu Gayaman Solo Surakarta. Ini yang warangka keris peninggalan Cendono Jawa Ladrang Surakarta. Kita lihat perbedaan keris tarian sama keris peninggalan warisan turun temurun. Ini dia. Kita lihat dulu keris yang katanya tarian alam gaib. Nah, ini sebenarnya keris punya teman saya yang mau dicucikan ke saya. Nah, kita lihat keris peninggalan. Ini punya saya, baru dapat kemarin pas hunting. Ya, kita taruh sini dulu. Bisa kita lihat perbedaannya teman-teman antara keris tarian alam gaib dan keris peninggalan warisan turun temurun. Nah, dari segi garapnya saja sudah kelihatan. Nah, ini keris tarian yang katanya teman saya. Dilihat dari paksinya sudah putus. Dan bilahnya bagian atas bengkok. Nah, kerisnya berdapur brojol. Kita lihat punya saya yang baru dapat kemarin, sangat gagah. Luk 13 berdapur sengkelat. Dari segi rinciannya sangat istimewa. Jadi teman-teman bisa menilai antara keris tarian dan keris peninggalan. Lebih utuh punya saya yang keris warisan. Ini teman saya dapatnya katanya dari seorang tokoh spiritual. Dia harus mengganti mahar sebagai ganti minyak sekitar 3.500.000. Wow, nominal yang lumayan ya. Padahal punya saya ini nggak sampai mahar di angka 3 ya teman. Nah, jadi sudah jelas. Kalau dilihat dari nilai sentingnya bisa dibandingkan. Ini ya, saya sih emang percaya tentang alam gaib ya teman. Emang kita hidup berdampingan. Tapi untuk masalah
keris, bisa dinilai sendiri lebih utuh yang mana. Nah, jadi apa ya, menurut cerita dari teman saya, keris tarian ini berenergi sangat kuat katanya loh. Dan ada satu pertanyaan dari teman saya, apakah ada keris tarian alam gaib itu yang kamadikan? Nah, ini pertanyaan menarik ya. Akan saya ulas dan akan saya jawab tentang pertanyaan teman saya tadi. Keris tarian alam gaib, adakah yang kamadikan? Saya jawab ada. Saya akan berusaha untuk menguraikan, walau saya bukan ahli dalam bidang spiritual. Saya hanya memberi wawasan sudut pandang. Sebelum saya uraikan atas pertanyaan teman saya, yang perlu kita ketahui, setiap orang punya pakem sendiri-sendiri. Contoh seperti tukang pahat, ia hanya ahli dalam memahat, ia tidak akan ahli dalam bidang membuat mobil, begitu sebaliknya. Bicara soal pusaka, kita tidak bisa lepas dengan tuah dan energi, apapun itu bentuk pusakanya, sepuh atau kamadikan. Jika seseorang bilang hanya suka pada seni, tidak masalah, hal itu bisa lumrah. Maka hakikatnya keris dan tuah adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Walau hanya suka seni, tapi hati nurani pasti suka juga dengan tuah, karena hal ini sudah menjadi kodrat masyarakat Nusantara. Percaya atau tidak, itu hakikatnya. Kembali pada pertanyaan teman saya tadi, adakah keris hasil penarikan gaib yang kamadikan? Saya jawab ada dan banyak. Kok bisa? Karena suatu energi yang ada pada pusaka itu, sehingga ia berada pada alam gaib. Dan banyak hal, suatu pusaka itu memiliki energi. Walau pusaka itu kamadikan, biasanya didominan sugesti dan kepercayaan sang pemilik, kadang oleh sang empu atau pengrajin keris memberikan suatu kekuatan ke dalam pusaka buatannya. Kadang pula bagi para lelaku spiritual dengan sengaja memasukkan kodam atau energi ke dalam pusaka kamadikan tersebut, sehingga keris kamadikan bertuah. Terus kenapa dibilang keris tarikan gaib? Yang perlu dipahami lagi, keris bertuah belum tentu tarikan gaib. Walaupun keris itu sepuh atau kamadikan, jika ada keris kamadikan hasil tarikan gaib, hal ini sudah biasa. Karena hasil tarikan gaib bukan semua sepuh kamadikan pun ada. Kenapa bisa begitu? Karena keris kamadikan itu bertuah atau berenergi, dan biasanya ada dua kategori pusaka itu bisa masuk ke dimensi lain. Satu, pusaka tersebut memang dibawa atau disembunyikan oleh makhluk astral yang suka pada pusaka tersebut. Karena ada beberapa makhluk astral yang gemar menyembunyikan benda-benda nyata. Hal ini mungkin sering dialami bukan hanya pusaka saja, tapi barang-barang lainnya akan hilang dan dibawa atau disembunyikan oleh makhluk astral di alam gaib. 2. Pusaka tersebut berkodam atau berenergi, sehingga jika lama tidak dirawat atau karena suatu hal, pusaka tersebut akan terseret masuk ke dimensi gaib. Hal ini bukan berarti pusaka yang masuk, tapi energi yang di dalamnya
sehingga ia keseret masuk ke dimensi gaib. Bisa disebut kembali ke alamnya, tapi dikarenakan kodam atau energi sudah terkunci di dalam pusaka, sehingga pusaka itu sendiri pun ikut terbawa. Makanya ada kalanya dalam proses penarikan benda gaib, benda-benda seperti yang saya sebutkan di atas ikut tertarik dan berwujud kembali di dunia nyata. Tapi semua kembali pada individu masing-masing atas kepercayaan masing-masing. Yang terpenting menghargai dan melestarikan karya seni leluhur. Jadi itulah tentang keris tarikan alam gaib, teman. Tapi ada juga oknum spiritual, istilahnya ngibul. Maksud ngibulnya gimana? Contoh ya, nah, ada pasien yang datang dan bilang mau cari pusaka yang tarian alam gaib. Nah, oknum spiritual itu menjanjikan besok datang lagi ke sini. Setelah itu dianya mencari lokasi seperti punden, makam keramat, pohon, dan lain-lain. Dia menanam pusaka itu, entah itu dikubur atau digeletakkan di tempat tersebut. Nah, malamnya dia beraksi seperti menarik keris di alam gaib dan berpura-pura. Nah, inilah keris tarikan gaib. Jadi kita harus benar hati-hati tentang penarikan keris alam gaib. Jadi gimana ya, harus selalu waspada lah, jangan terlalu ambisi untuk mendapatkan keris alam gaib. Nanti takutnya keblondrok keris kamardikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.